Bayangkan seorang pemuda sederhana dari Jawa Tengah yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Di balik layar ponsel itu, ternyata ada seorang janda cantik dari Arab yang menyimpan rahasia mengejutkan. Sekarang mereka tinggal bersama dan sang janda sedang mengandung anak kembar. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata nada mendadak berubah serius. Pemuda ini tak tahu bahwa wanita yang dinikahinya bukan sekadar janda biasa. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namanya Bagas, 27 tahun, pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, bekerja serabutan sebagai penerjemah daring untuk klien-klien Timur Tengah. Bahasa Arabnya cukup fasih. Hasil belajar otodidak sejak SMA karena cita-citanya dulu ingin naik haji bersama almarhum ayahnya. Suatu malam, ketika Bagas baru saja menyelesaikan pekerjaan penerjemahan dokumen bisnis dari Arab Saudi, ia mendapat pesan dari nomor asing. Assalamualaikum. Apakah kamu bisa membantu menerjemahkan surat warisan? Begitulah awalnya. Awalnya Bagas mengira ini hanya klien biasa. Namun, dari gaya bahasanya, wanita itu tampak sangat sopan dan jujur saja. Dari foto profil WhatsApp-nya, wanita itu luar biasa cantik. Kulit putih bersih, mata tajam khas Timur Tengah, dan senyum lembut yang menenangkan. Namanya Noura Al-Hamadi, janda dari Riyadh. Ia mengaku baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan pesawat. Punya bisnis sendiri, tapi terkendala dalam mengurus dokumen warisan dan properti di Dubai yang tertulis dalam bahasa Indonesia karena pernah berinvestasi di Bali. Bagas tak menyangka, obrolan profesional mereka berubah menjadi semakin pribadi. Noura mulai curhat tentang kesepiannya, tentang rasa bersalahnya, dan tentang anak kembar yang sangat ia impikan tapi tak kunjung diberikan oleh almarhum suaminya. 3 bulan kemudian, Noura datang ke Indonesia. Ia mengajak Bagas bertemu langsung, dengan alasan ingin bertemu penerjemah yang sangat membantunya. Tapi begitu tatap muka, suasananya jauh lebih intens dari sekadar pertemuan kerja. Disinilah cerita Bagas benar-benar dimulai. Pertemuan pertama Bagas dan Noura terjadi di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Puncak, Bogor. Noura datang mengenakan gamis berwarna lembut dengan kerudung satin yang memperlihatkan aura elegannya. Bagas gugup luar biasa. Dia merasa seperti bertemu dengan sosok putri dari negeri dongeng. Obrolan mereka malam itu sangat berbeda. Tidak ada lagi bicara soal dokumen atau surat warisan. Noura menatap Bagas lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku sudah lama sendiri, Bagas, dan aku merasa nyaman sekali bicara denganmu. Rasanya seperti Allah mempertemukan kita bukan kebetulan." Bagas hanya tersenyum kaku. Hatinya berdebar tak menentu. Tapi Noura melanjutkan, "Aku ingin kamu menjadi suamiku. Bukan sebagai penerjemah, tapi sebagai imamku." Bagas terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam benaknya, ini terlalu cepat, terlalu aneh. Tapi matanya menatap Noura dan melihat ketulusan. Wanita ini bukan sedang bermain-main. Seminggu kemudian, pernikahan itu terjadi. Sederhana, hanya dihadiri saksi dan seorang ustaz. Bagas mengenakan baju koko putih, dan Noura mengenakan gaun pengantin Islami yang ia bawa langsung dari Riyadh. Tak ada pesta, tak ada keluarga. Hanya 2 jiwa yang sepakat mengikat janji. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu aneh bagi Bagas. Ia bangun setiap pagi dengan seorang istri cantik dari Arab yang memasakkan sarapan dan memeluknya erat sebelum ia berangkat kerja. Tapi dalam diam, Bagas mulai curiga. Kenapa semua ini terasa terlalu sempurna? Kenapa Noura belum pernah menelpon siapapun dari keluarganya sejak di Indonesia? Dan kenapa ia selalu menghindar ketika Bagas bertanya soal masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu pikirannya. Hingga suatu malam, Noura menunjukkan tespek bergaris 2 dan mengatakan, "Aku hamil, Bagas. Dan dokter bilang anak kita kembar." Bagas bahagia, tentu saja. Tapi di balik senyumnya, ada firasat aneh yang belum bisa ia abaikan. Setelah mendengar kabar kehamilan itu, Bagas berusaha menekan semua kegelisahan di dadanya. Ia memutuskan untuk mempercayai Noura sepenuhnya.
Setiap hari, ia antar istrinya ke dokter kandungan, melihat hasil USG, dan perlahan membayangkan hidup sebagai seorang ayah dari anak kembar. Namun, kecurigaan itu tak kunjung padam. Suatu sore, saat Noura tertidur karena lelah setelah muntah-muntah, ponselnya bergetar. 971. Nomor dengan kode negara Uni Emirat Arab. Bagas tak berniat membuka. Tapi saat layar menyala, muncul notifikasi. "Kakak, kamu di mana?" Semua orang panik. "Suamimu itu siapa?" Darah Bagas berdesir. Siapa yang mengira Noura ternyata punya saudara yang mencarinya? Ketika Bagas mencoba membuka isi pesan itu, ponsel Noura terkunci. Tapi malam itu, Bagas tak bisa tidur. Esoknya, ia mulai diam-diam mencari tahu. Mulai dari nama lengkap Noura, nomor paspornya, hingga identitas keluarganya di Riyadh. Dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja di kedutaan, Bagas akhirnya mendapat informasi yang mengejutkan. Noura Al-Hamadi bukan janda biasa. Ia adalah putri dari keluarga bisnis minyak terbesar ketiga di Riyadh. Dan yang lebih mengejutkan, ia seharusnya dijodohkan dengan pria bangsawan Saudi yang juga pebisnis properti. Tapi ia menghilang sebulan sebelum pernikahan dijadwalkan. Bagas limbung. Ia menatap Noura yang tidur lelap di sampingnya, memegang perutnya yang mulai membesar. Wanita ini bukan hanya sedang melarikan diri dari masa lalu, tapi juga dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin bahaya? Dan malam itu, Noura tiba-tiba terbangun dengan napas memburu. Matanya merah, wajahnya panik. "Bagas, mereka sudah menemukanku." Malam itu, setelah kata-kata mengejutkan keluar dari mulut Noura, suasana kamar menjadi mencekam. Bagas menatap istrinya yang gemetar, memegangi perutnya seolah sedang melindungi calon anak-anak mereka dari sesuatu yang mengancam. "Siapa yang menemukanmu, Noura? Siapa yang kamu maksud?" tanya Bagas dengan nada hati-hati. Noura menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Keluargaku. Mereka tidak terima aku menikah dengan orang luar. Mereka merasa harga diri keluarga tercoreng. Aku kabur karena aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin mencintai siapa yang aku pilih, bukan siapa yang mereka pilih." Bagas mencoba menenangkan, tapi detak jantungnya terus berdetak tak beraturan. "Lalu, apa yang akan mereka lakukan kalau tahu kau di sini? Kau sudah hamil, Noura. Ini bukan waktu yang tepat untuk stres seperti ini." Noura menggeleng. "Kamu tidak mengerti. Mereka bukan hanya akan memisahkan kita, Bagas. Mereka akan menarikku kembali ke Arab. Bahkan jika itu artinya aku harus meninggalkan anak-anakku. Bagi mereka, harga diri lebih penting dari kebahagiaan." Keesokan harinya, Bagas membuat keputusan besar. Ia mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Diam-diam, ia menjual sepeda motor satu-satunya dan memindahkan uang tabungan mereka ke rekening baru. Mereka berkemas cepat, dan malam itu juga, berangkat ke tempat paling terpencil yang bisa ia pikirkan. Sebuah desa kecil di lereng Merapi, tempat bibinya tinggal. Di sana, mereka mencoba hidup sederhana, menyatu dengan warga, dan merahasiakan identitas Noura. Namun, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Suatu siang, saat Noura sedang berjalan di pasar tradisional, seorang lelaki asing berjas rapi dan kacamata hitam memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian, seseorang menyelipkan secari kertas ke bawah pintu rumah mereka. Di atasnya hanya tertulis satu kalimat pendek, "Pulangkan dia, sebelum semuanya terlambat." Bagas meremas kertas itu, tapi dalam hatinya, ia sadar, pelarian mereka baru saja benar-benar dimulai. Hari-hari di desa kecil itu berubah menjadi ujian berat bagi Bagas dan Noura. Mereka hidup dalam ketakutan konstan, selalu waspada akan kehadiran mata-mata dari keluarga Noura. Setiap orang asing yang lewat di desa selalu membuat jantung Bagas berdebar. Noura yang kini hamil besar semakin rentan. Mual dan lelah membuatnya sering menangis sendiri di kamar sederhana mereka. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia mendengar bisik-bisik warga desa mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Siapa sebenarnya wanita Arab itu? Kenapa ia sembunyi-sembunyi? Desas-desus itu merambat hingga ke telinga aparat desa. Suatu sore, kepala desa datang mengunjungi mereka. "Pak Bagas, saya paham situasi Anda, tapi kami juga harus menjaga keamanan dan ketertiban di desa ini," kata kepala desa dengan suara serius.
Ada laporan bahwa ada orang asing yang sedang dicari pihak berwenang lain. Kami harus hati-hati. Bagas mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin hidup tenang, tapi kepala desa mengingatkan, ini bukan urusan kecil. Jika pihak luar datang, kami bisa kena masalah. Malamnya, saat Bagas dan Nora sedang duduk bersama, Nora menggenggam tangan suaminya erat-erat. Aku takut, Bagas. Aku takut mereka akan datang malam ini dan memisahkan kita. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Jantung mereka hampir berhenti. Bagas mengintip dari jendela dan melihat dua pria dengan pakaian gelap berdiri di sana. Kami datang untuk menjemput Nora Al-Hamadi. Suara salah satu pria dingin dan tanpa ampun. Bagas tahu ini saatnya bertindak. Ia harus melindungi keluarga kecilnya, apapun risikonya. Tidak akan kubiarkan kalian membawanya pergi, ucap Bagas dengan nada tegas. Perkelahian pun tak terhindarkan. Malam itu berubah menjadi momen paling menentukan bagi Bagas dan Nora. Dua pria bertubuh kekar itu tak segan-segan menerobos pintu rumah sederhana mereka. Bagas yang tak mau menyerah, langsung berdiri menghadang. Kalian tidak akan membawa Nora pergi, teriaknya dengan segenap nyali. Salah satu pria itu mengeluarkan telepon genggam dan berkata dingin, kami punya perintah langsung dari keluarga Al-Hamadi. Kalian harus menyerah. Namun Bagas sudah tidak peduli lagi dengan ancaman. Ia mengambil kayu yang ada di sudut rumah dan bersiap bertahan. Pertarungan singkat tapi brutal pun terjadi. Bagas berhasil membuat salah satu pria tersungkur, sementara yang lain memanggil bantuan melalui radio. Sementara itu, Nora yang hamil besar hanya bisa menangis dan berdoa. Ia tahu, anak kembar yang dikandungnya adalah harapan dan alasan utama untuk tetap bertahan. Kebisingan yang ditimbulkan membuat tetangga mulai keluar rumah dan melihat apa yang terjadi. Kepala desa pun ikut turun tangan, berusaha menengahi. Setelah beberapa menit, dua pria itu akhirnya menyerah dan pergi dengan ancaman yang lebih keras. Ini belum selesai. Kami akan kembali dengan pasukan. Setelah pintu terkunci, Bagas memeluk Nora erat. Kita harus pergi dari sini, Nora. Tempat ini sudah tidak aman. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa. Bagas menghubungi seorang kenalan yang bekerja di bandara, mempersiapkan dokumen perjalanan tanpa diketahui pihak keluarga Nora. Namun, saat mereka berdua akan berangkat ke kota terdekat, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Bagas. Jika kau ingin menjaga Nora dan anak-anak kalian, jangan pernah cari tahu tentang masa laluku. Pesan itu membuat Bagas semakin penasaran dan khawatir. Apa sebenarnya rahasia besar yang disembunyikan Nora? Dan kenapa anak kembar itu begitu penting bagi keluarganya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sementara mereka melangkah ke perjalanan baru yang penuh ketidakpastian. Dalam perjalanan menuju kota, Bagas tak bisa berhenti memikirkan pesan misterius itu. Sambil mengemudi, pikirannya berkelana mencari jawaban tentang rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan Nora. Setelah tiba di kota, Bagas menggunakan waktu senggangnya untuk menyelidiki sedikit demi sedikit. Ia mulai membuka kembali dokumen-dokumen lama yang pernah Nora berikan. Di salah satu folder, ia menemukan surat yang berbeda dari yang pernah ia terjemahkan sebelumnya. Surat itu berisi perjanjian rahasia antara Nora dan seseorang yang namanya tidak ia kenal. Ada ancaman, tekanan, dan janji-janji yang melibatkan harta dan kekuasaan. Bagas pun memberanikan diri bertanya langsung kepada Nora di malam yang hening. Nora, aku menemukan surat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan selama ini? Nora menghela napas panjang dan akhirnya membuka mulut. Bagas, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Anak kembar ini bukan hanya harapan kita, tapi juga kunci untuk keluargaku, kunci yang bisa mengubah segalanya. Mereka ingin mengambil anak-anak itu untuk mempertahankan warisan dan kekuasaan mereka. Jika aku menyerah, aku tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga anak-anak kita. Air mata mengalir di pipi Nora. Aku memilih kabur demi masa depan mereka dan demi masa depan kita. Malam itu, mereka berdua bersumpah untuk melindungi anak-anak mereka dengan segala cara, walau dunia berusaha memisahkan mereka. Namun, ancaman itu semakin nyata. Tak hanya dari keluarga Nora, tapi juga dari orang-orang misterius yang mulai mengikuti langkah mereka di kota. Bagas dan Nora sadar, pertarungan mereka belum usai. Malah,
Ini baru permulaan yang lebih berbahaya. Ancaman yang datang tidak hanya dari keluarga Noura, tetapi juga dari bayang-bayang orang-orang tak dikenal yang mulai mengikuti setiap langkah mereka di kota besar. Bagas sering merasa ada yang mengintai saat mereka keluar rumah. Sementara Noura semakin sering mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Suatu malam, saat mereka tengah beristirahat di apartemen sederhana yang baru mereka sewa, terdengar ketukan keras di pintu. Bagas bergegas membuka, tapi yang ia temui bukanlah tamu biasa. Sekelompok pria bertopeng dengan wajah dingin dan senjata di tangan. "Kami datang atas perintah keluarga Al-Hamadi," salah satu pria itu berkata dengan suara berat. "Serahkan Noura dan anak-anaknya, atau kami tidak akan segan menggunakan kekerasan." Bagas berdiri di depan Noura, melindunginya dengan tubuhnya. "Kalian harus melalui aku dulu," ucap Bagas tegas. Terjadilah baku hantam sengit di lorong apartemen. Bagas menggunakan segala kemampuan yang ia miliki untuk melawan, meski kalah jumlah. Noura yang sedang hamil besar berusaha bersembunyi di dalam kamar, berdoa agar semuanya berakhir dengan selamat. Pertarungan berakhir ketika suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para pria bertopeng itu pun melarikan diri, meninggalkan peringatan keras. "Ini bukan yang terakhir. Kami akan kembali." Setelah kejadian itu, Bagas dan Noura sadar mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang sahabat lama Bagas yang kini bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi. Dengan bantuan lembaga tersebut, mereka mulai merancang rencana perlindungan dan mencari cara agar keluarga Noura tidak bisa menguasai anak kembar mereka. Namun, di balik semua itu, ada rahasia yang belum terungkap. Rahasia yang bisa menghancurkan segalanya jika sampai terbongkar. Setelah segala pergulatan, Bagas dan Noura akhirnya memasuki babak baru dalam hidup mereka. Dengan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi, mereka pindah ke lokasi yang dirahasiakan, jauh dari jangkauan keluarga Noura. Anak kembar Noura pun lahir dengan selamat di sebuah rumah sakit kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kelahiran itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu belum bisa sepenuhnya dinikmati. Di balik senyum Noura yang memeluk kedua bayinya, tersimpan ketakutan mendalam. Karena sebuah dokumen rahasia yang disimpan Bagas kini menjadi kunci. Dokumen itu berisi bukti bahwa keluarga Noura selama ini menjalankan bisnis ilegal dengan menggunakan anak-anak sebagai jaminan politik dan kekuasaan. Jika dokumen itu bocor, bukan hanya keluarga Noura yang jatuh, tetapi juga banyak tokoh besar yang selama ini bersekongkol. Bagas dan Noura pun memutuskan untuk membuka tabir rahasia itu ke publik. Mereka bekerja sama dengan media internasional dan aparat penegak hukum untuk mengungkap semua kebenaran. Di saat yang sama, keluarga Noura mencoba segala cara untuk membungkam mereka, bahkan dengan ancaman pembunuhan. Namun, keberanian dan cinta Bagas Noura kepada anak-anak mereka dan keinginan kuat untuk keadilan membuat mereka bertahan. Akhirnya, pengadilan besar berlangsung. Keluarga Noura kehilangan pengaruhnya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagas dan Noura memulai hidup baru sebagai keluarga kecil yang sederhana tapi penuh cinta di sebuah desa di Jawa Tengah, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Kini aku tahu, cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian melindungi apa yang kita sayangi, bahkan ketika dunia berusaha merenggutnya, ujar Bagas. Kisah Bagas dan Noura bukan sekadar perjalanan dua insan yang dipertemukan dalam kebetulan semata. Ia adalah gambaran kompleks tentang bagaimana cinta sejati diuji bukan hanya oleh jarak, budaya, dan perbedaan, tetapi oleh intrik, kekuasaan, serta rahasia yang mampu mengancam keutuhan sebuah keluarga. Perjalanan mereka membuktikan bahwa cinta tidak hanya sebuah kata indah dalam kisah asmara, melainkan sebuah medan perjuangan yang membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati. Dari awal pertemuan yang tak terduga, hingga pernikahan yang penuh kontroversi, dan perjuangan mempertahankan hak atas anak kembar mereka, Bagas dan Noura menunjukkan bahwa cinta dapat menjadi kekuatan paling ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, mereka juga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia ini tidak selalu ramah bagi mereka yang memilih jalan berbeda, terutama ketika pilihan tersebut berbenturan dengan kekuasaan dan tradisi yang sudah mengakar dalam keluarga besar dan sistem sosial. Noura, seorang janda cantik dari Arab, yang pada awalnya hanya mencari kebebasan dan kesempatan hidup mandiri, justru terjebak dalam konflik yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pilihannya untuk menikah dengan Bagas, seorang pemuda sederhana dari Jawa Tengah, adalah pemberontakan terhadap sistem yang mengekang dirinya,
sekaligus penegasan bahwa hak untuk mencintai dan memilih masa depan adalah hak universal yang harus diperjuangkan. Bagas, di sisi lain, bukan hanya menjadi suami dan ayah bagi anak kembar mereka, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tekanan yang datang dari segala arah. Ia menghadapi ancaman, intimidasi, dan bahaya yang tak terbayangkan, namun tidak pernah goyah. Bagas mengajarkan bahwa cinta yang sejati menuntut komitmen tanpa batas dan keberanian untuk melindungi orang-orang yang kita cintai, walau harus melawan arus dunia. Pengungkapan rahasia gelap yang melibatkan keluarga Noura membuka tabir tentang bagaimana kekuasaan dan bisnis kotor dapat menghancurkan kehidupan pribadi seseorang. Namun, dengan dukungan lembaga perlindungan saksi, media, dan sistem hukum, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Ini bukan hanya kemenangan bagi Bagas dan Noura, tetapi juga sebuah pesan penting tentang keadilan, transparansi, dan perlunya melawan tirani kekuasaan demi kemanusiaan. Kini, setelah segala perjuangan dan penderitaan, keluarga kecil mereka hidup jauh dari gemerlap dunia dan bayang-bayang masa lalu. Di sebuah desa sederhana di Jawa Tengah, mereka membangun kehidupan baru yang penuh cinta dan harapan. Anak-anak kembar yang lahir dalam kondisi penuh tantangan itu kini menjadi simbol kehidupan baru. Sebuah penegasan bahwa kasih sayang dan keberanian dapat mengalahkan segala halangan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan, dan tidak ada cinta yang lebih kuat daripada cinta yang lahir dari kesetiaan dan keberanian menghadapi segala rintangan. Bagas dan Noura telah membuktikan bahwa pada akhirnya, kebenaran dan cinta akan selalu menemukan jalannya untuk membebaskan jiwa yang terkekang.